Bayangkan sebuah pesta mewah di Hotel Bintang 5, penuh dengan orang-orang kaya bergaun indah dan jas elegan. Lampu kristal menggantung, musik klasik mengalun, semua tampak sempurna. Namun di antara kemewahan itu, seorang pelayan muda berusia 22 tahun berjalan gugup membawa nampan berisi gelas kristal. Malam itu, ia hanya ingin bekerja, tapi tanpa sengaja, ia menabrak seorang pria Korea berusia 28 tahun, seorang CEO tampan dan dingin yang tak pernah membuka hati pada siapapun. Dari tabrakan kecil itu, lahirlah pertemuan yang akan mengubah segalanya. Dan inilah kisahnya. Semua yang hadir adalah kalangan atas, pengusaha, selebritas, politikus dan tentu saja para CEO yang disegani. Di antara gemerlap itu, berdiri seorang gadis muda bernama Liana, pelayan miskin yang hanya datang untuk bekerja. Baginya, pesta hanyalah tempat asing, dunia yang tak pernah bisa ia masuki kecuali sebagai pekerja bayaran harian. Tubuhnya berbalut seragam hitam putih sederhana, rambutnya dikunci rapi, dan di tangannya ia menggenggam nampan berisi gelas sampahnya yang berkilau. Hatinya berdegup-gugup setiap kali melangkah, takut salah, takut dijegal oleh para tamu kaya yang menatapnya seakan ia hanyalah debu di lantai marmer yang mewah itu. Ia bekerja keras malam itu demi upah yang bahkan tak cukup untuk membayar uang kontrakan bulan depan. Sementara itu, di sisi lain ruangan, berdiri seorang pria tinggi dengan setelan jas hitam yang sempurna. Wajahnya tegas, matanya tajam namun dalam, dan aura kekuasaan terpancar dari setiap gerakannya. Dialah Adrian, CEO muda perusahaan teknologi terbesar di negeri itu. Sosok yang biasa diliput media karena kejeniusannya, kekayaannya, sekaligus sikap dinginnya. Banyak wanita kaya mencoba mendekatinya, namun Adrian selalu menjaga jarak. Ia datang ke pesta bukan untuk mencari cinta, melainkan untuk memenuhi undangan mitra bisnis penting. Namun, takdir memang suka bercanda. Sebab malam itu, Adrian bertemu dengan seseorang yang sama sekali tidak ia duga. Ketika Liana melangkah cepat membawa nampan berisi sampahnya, ia tak sengaja menoleh ke arah lain. Salah satu tamu kaya menyeletuk dengan nada mengejek, membuatnya gugup. Kakinya tersandung karpet tebal. Tubuhnya oleng dan bruk. Nampan di tangannya terlepas. Gelas-gelas kristal pecah berhamburan, dan sebagian sampahnya tumpah membasahi jas hitam seorang pria. Semua mata serentak menoleh dan keheningan mendadak menyelimuti ruangan. Liana ternganga, wajahnya pucat pasi, ia menunduk dalam-dalam, hatinya ingin lenyap di tempat itu. Maaf, saya tidak sengaja, ucapnya tergagap-gagap sambil memungguk berkali-kali. Ia yakin pekerjaannya malam itu akan berakhir tragis. Seorang tamu kaya lain berkomentar sinis, "Astaga, pelayan macam apa ini? Tidak bisa bekerja dengan benar, mengontori jas orang penting di sini." Bisikan-bisikan mengejek mulai terdengar. Namun saat Liana memberanikan diri mengangkat wajahnya, matanya bertemu dengan tatapan pria yang jasnya ia kotori. Tatapan itu tajam, namun bukan amarah yang ia temukan di sana, melainkan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Adrian, pria yang ia tabrak, justru menatapnya lama seakan dunia di sekeliling mereka menghilang. Jantung Liana berdetak tak terkendali. Ia tak tahu siapa pria itu, hanya tahu dari aura dan penampilannya bahwa ia bukan sembarang orang. Dengan suara tenang, Adrian berkata, "Tidak apa-apa, saya tidak marah." Kalimat sederhana itu mengejutkan semua orang. Para tamu saling pandang, heran karena CEO yang terkenal dingin bisa bersikap begitu lembut. Liana semakin gugup, tangannya gemetar ketika mencoba mengambil pecahan kaca di lantai. Adrian menunduk, membantu memunut pecahan kaca dari tangannya. "Hati-hati, bisa melukai dirimu," katanya pelan. Cukup membuat Liana semakin bingung. Dalam hati Adrian, ada sesuatu yang berbeda. Gadis itu bukan wanita kaya yang biasa mendekatinya, bukan sosok dengan perhiasan mahal atau senyum penuh kepalsuan. Gadis itu sederhana, poros dan jelas ketakutan, namun justru itulah yang membuatnya menarik perhatian. Sejak pertemuan itu, malam berubah menjadi titik awal takdir keduanya. Liana dimarahi keras oleh supervisor karena kesalahannya, namun Adrian justru menahannya. "Biar saya yang urus," katanya, membuat supervisor terdiam, tak berani membantah. Liana merasa semakin bingung, mengapa pria asing sekuat itu membelanya. Malam berlanjut dengan Liana terus bekerja, namun pikirannya kacau.
Setiap kali ia berjalan melewati Adrian, pria itu menatapnya dengan pandangan penuh makna. Hingga akhirnya pesta usai, Liana pulang dengan langkah gontai masih merasa tertekan karena kesalahannya. Ia tak tahu, Adrian diam-diam memperhatikan kepergiannya dari balkon dengan senyum samar yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun sebelumnya. Hari-hari berikutnya hidup Liana kembali ke rutinitas keras. Ia bekerja serabutan, mencuci piring di restoran, menjadi pelayan pesta bahkan kadang membersihkan rumah orang kaya. Semua demi bertahan hidup. Ia tidak pernah membayangkan pertemuannya dengan pria di pesta akan berlanjut. Namun takdir kembali mempertemukan mereka ketika Liana suatu hari mendapat pekerjaan sebagai resepsionis sementara di sebuah kantor perusahaan besar. Ia berdiri gugup di lobi, melayani tamu yang datang. Betapa terkejutnya ia ketika pintu lift terbuka dan keluar pria yang wajahnya tak pernah ia lupakan. Adrian, CEO perusahaan itu. Liana membeku di tempat, sementara Adrian berhenti melangkah begitu melihatnya. Ada kehangatan dalam matanya, berbeda dari sikap dingin yang biasa ia tunjukkan pada karyawan lain. "Kamu?" kata Adrian pelan namun penuh makna. Liana menunduk merasa malu sekaligus takut. Ia yakin kali ini pekerjaannya benar-benar habis. Namun Adrian justru mendekat, berdiri tepat di depannya. "Kau yang waktu itu di pesta, bukan?" tanyanya. Liana mengangguk pelan. Maaf tuan, saya benar-benar tidak sengaja waktu itu." Adrian tersenyum tipis. "Aku tidak pernah marah padamu. Sebenarnya, sejak malam itu, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu." Liana terkejut, tubuhnya kaku. Ia tak pernah mendengar kata-kata semacam itu, apalagi dari pria sekelas CEO. Namun kebahagiaan singkat itu segera berubah jadi konflik. Banyak orang di kantor mulai memperhatikan, gosip mulai menyebar. Karyawan lain memandang Liana dengan iri dan sinis. Bahkan seorang wanita kaya bernama Karina, rekan bisnis sekaligus calon tunangan yang diinginkan keluarga Adrian, merasa tersaingi. Karina memandang rendah Liana. Seorang pelayan miskin, berani-beraninya kekat dengan Adrian. "Aku tidak akan membiarkannya," bisiknya dengan tatapan penuh kebencian. Konflik pun memuncak. Liana merasa tertekan. Ia ingin menjauh karena sadar dirinya tidak pantas. Namun Adrian justru semakin mendekat, melindungi Liana dari segala hinaan. "Aku tidak peduli apa kata mereka. Yang aku pedulikan hanya kau," ucapnya tegas. Tetapi tekanan dari luar semakin kuat. Karina menyusun rencana menjebak Liana, menuduhnya mencuri dokumen penting perusahaan. Semua bukti mengarah pada Liana, membuatnya hampir dipecat. Air matanya jatuh ketika ia diinterogasi, tubuhnya gemetar tak berdaya. Namun Adrian datang, membela mati-matian. Ia membuktikan bahwa Liana dijebak, membuat Karina malu di hadapan semua orang. Saat itulah, Adrian menyatakan perasaannya di hadapan semua orang. "Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Dia mungkin bukan wanita kaya, tapi dialah wanita yang kucintai." Semua orang terdiam, terkejut, mendengar pengakuan itu. Liana menangis, tidak percaya seorang pria seperti Adrian bisa jatuh cinta padanya. Namun hatinya yang sederhana tak bisa menolak kenyataan bahwa ia pun sudah jatuh hati sejak pertama kali tatapan itu bertemu. Kisah mereka bukanlah akhir, melainkan awal perjalanan penuh tantangan. Dunia menentang mereka, kesenjangan status sosial menjadi penghalang. Namun api cinta yang lahir dari sebuah tabrakan kecil di pesta mewah itu telah menjadi cahaya yang tak bisa dipadamkan. Terima kasih.